Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Siples Tutor yang membahas tentang seputar kerusakan sepeda motor dan perbaikannya. Siang teman-teman semua, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan rezekinya dan aktivitasnya untuk hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sebelum menonton video ini, yang baru nonton jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga sertakan like, komen, share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Oke, di hadapan saya akan membuat tutorial lagi untuk teman-teman semua. Jadi di hadapan saya ini adalah Pega Porsche ya teman-teman. Jadi Pega Porsche ini pengeluaran tahun 2003 yang seperti di hadapan saya ini. Ini kendala kerusakannya kata si pemilik motor susah hidup. Nah, apabila sudah hidup, dia sudah gampang saja untuk dihidupkan. Nah, oke, teman-teman, di sini saya akan coba dulu untuk menghidupkannya atau menselanya. Oke, di sini saya sudah sering sekali mengingatkan untuk teman-teman semua, untuk motor yang susah hidup itu, teman-teman harus uji dulu untuk selah atau engkol motornya. Apabila tidak ada nyangkutnya atau los saja kalau di engkol, itu menandakan bahwasanya kompresi sudah hilang. Oke, jadi di sini saya akan coba untuk mensela atau mengengkolnya apakah memang betul kompresinya sudah hilang atau ada kendala kerusakan yang lain yang membuat motor ini susah hidup. Nah, oke, teman-teman sudah lihat itu saya mengengkolnya atau menselanya itu sepertinya ada memang betul kehilangan kompresi tapi tidak banyak ya teman-teman. Kemungkinan kendalanya ada di kompresinya yang sudah mulai hilang. Maka tadi saya coba menghidupkannya tidak mau hidup ya teman-teman. Memang dia sudah hidupnya dikarenakan kompresi yang sudah mulai hilang. Nah, kalau seandainya kompresinya sudah mulai hilang, itu untuk motor susah hidupnya ya teman-teman. Itu kendalanya. Nah, di sini saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian bodi depannya atau sayapnya. Oke, saya buka dulu. Nah, oke, teman-teman, di sini untuk sayapnya sudah dalam keadaan terbuka. Jadi di sini kalau teman-teman semua tidak paham menandakan bahwasanya kompresinya itu sudah hilang, teman-teman cukup buka pada bagian businya dan tutup lubang businya nantinya dan lakukan pengengkolan motor atau selah motornya. Oke, di sini saya akan langsung saja untuk membuka pada bagian businya. Oke, teman-teman, di sini untuk keadaan businya masih normal saja, cuman agak sedikit basah. Ini dikarenakan pembakaran pada ruang bakarnya itu sudah terlalu boros minyak, tapi angin yang disedot oleh piston itu tidak seberapa dikarenakan kompresinya tersebut sudah hilang. Maka akibatnya minyak terlalu banyak masuk dan terbakarnya agak susah. Karena kenapa? Karena angin yang masuk tidak seimbang dengan minyak yang masuk. Oke, saya akan cek pada bagian kompresinya. Nah, oke, teman-teman, setelah saya uji pengecekan pada bagian kompresinya, itu terkadang-kadang kompresinya hilang, kadang-kadang itu kompresinya kembali lagi. Itu disebabkan karena ada masalah pada bagian payung klep. Sebelumnya motor ini sudah saya lakukan penyerpisan. Jadi untuk setelan klepnya itu
saya sudah tahu ya teman-teman. Karena kenapa? Karena sebelumnya sudah saya setel klepnya, itu saya renggangkan habis dikit, dikarenakan kompresinya yang sudah mulai hilang. Nah, di sini saya akan langsung saja membuka pada bagian headnya. Kemungkinan pada bagian klep ada permasalahan. Oke, saya buka langsung. Tapi oke, teman-teman, di sini untuk headnya sudah terbuka. Jadi di sini saya akan jelaskan lagi. Sebenarnya untuk permasalahan atau kerusakan seperti ini sudah sering sekali saya bikin tutorialnya ya teman-teman. Nah, mulai dari motor apa saja saya sudah bikin tutorialnya. Di sini yang membuat atau penyebab kompresi hilang itu disebabkan karena keraknya yang sudah tebal seperti ini. Sebentar. Oke, nah teman-teman bisa lihat itu disebabkan karena keraknya yang sudah tebal. Dan juga yang kedua, membuat kompresi itu hilang itu bisa juga disebabkan kalau untuk di bagian daerah payung klep ini ya teman-teman, itu juga bisa disebabkan karena motor teman-teman semua sudah terlalu lama dipakai. Tapi teman-teman semua jarang sekali melakukan penyerpisan buang arang. Nah, di penyerpisan buang arang itu dilakukan sekali 3 tahun atau sekali 2 tahun ya teman-teman. Itu penyerpisan buang arang itu ada di bagian pembakaran yang ada di sini. Oke. Setelah itu di ujung kepala piston seperti teman-teman bisa lihat, ini keraknya. Jadi tebalnya seperti ini. Nah, jadi seperti itu untuk langkah kedua yang membuat kompresi pada motor itu hilang seperti yang ada di hadapan saya ini. Nah, yang ketiga itu bisa jadi disebabkan karena payung klepnya yang terlalu rapat apabila di setel ya teman-teman. Nah, kalau seandainya payung klepnya rapat di setel itu maka akan terjadi kebocoran kompresi. Karena kenapa? Kalau klep itu terlalu rapat setelannya, maka payung klep ini akan tertekan sedikit. Akibatnya kompresi akan hilang. Oke, itu penyebabnya. Nah, mudah-mudahan untuk penjelasan saya kali ini bisa dipahami dan dimengerti ya teman-teman. Nah, di sini karena headnya sudah saya buka, saya akan cek pada bagian kompresinya atau pengecekan pada bagian klep in dan X-nya ya teman-teman. Oke, di sini sebelum mengecek pada bagian klepnya,
itu mengecek kompresinya, teman-teman posisikan noken asnya ini dalam keadaan bebas atau bebas di setel klepnya ya teman-teman. Nah di sini dia sudah dalam keadaan bebas. Oke, saya ambil dulu dari bagian in. Oke, saya ambil dari bagian in, saya coba. Oke, untuk ini tidak terlalu bocor juga ya teman-teman, cuman sedikit rembes-rembes dikit, tapi ini walaupun dikit itu bisa menjadi bukit. Oke teman-teman, jadi walaupun dikit itu akan membawa permasalahan juga. Nah oke, untuk pada bagian in itu sudah ketahuan rembes sedikit. Kalau rembes sedikit itu akan membawa permasalahan juga. Oke, yang kedua kita cek pada bagian X. Seperti biasa saya memasukkan minyak ke dalam lubangnya ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat itu pada bagian X sudah banyak keluar minyaknya. Nah itu artinya dikarenakan pada bagian klep X nya ini sudah bocor. Oke, berarti untuk kompresinya tadi itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang tidak. Itu diakibatkan karena klep pada bagian X nya ini sudah bocor. Maka apabila klep ini bocor, kompresi akan hilang. Nah kerusakannya akan timbul nantinya apabila motor teman-teman semua dihidupkan di pagi hari atau di saat motor teman-teman semua parkir dalam keadaan 2 jam 1 jam, itu kita menghidupkan lagi akan terasa susah untuk menghidupkannya. Nah itu penyebab kerusakannya apabila payung klep ini bocor. Nah oke, karena di sini untuk klepnya sudah kelihatan bocor, saya akan buka pada bagian komponennya yang di sini dan juga membersihkan semuanya mulai dari lubang-lubangnya. Oke, nih lubang sini in dan X saya akan bersihkan. Nah seandainya teman-teman semua membersihkan itu hanya pada bagian sini saja, itu jangan ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau di bagian sini saja teman-teman bersihkan, kalau pada bagian lubangnya ini tidak dibersihkan di sini, ya biasanya di lubang ini banyak kerak ya teman-teman. Nah seperti ini dia banyak kerak. Oke, kalau seandainya pada bagian lubang ini tidak teman-teman bersihkan, maka nanti apabila teman-teman sudah penyekiran klep, setelah terpasang semua, klep yang teman-teman sekir itu tidak akan tahan lama. Karena kenapa? Keraknya tersebut akan nempel ke klep nantinya ya teman-teman. Oke, saya sarankan teman-teman semua dibersihkan dulu pada bagian lubang in dan X nya dan bagian pemruang bakarnya ini. Oke, saya akan buka dan lanjut untuk membersihkan semuanya.
Oke, teman-teman, di sini karena yang seperti saya bilang tadi itu pada bagian innya, X-nya bocor ya teman-teman. Nah, yang membuat bocor tersebut itu ada pada bagian sini. Sebentar saya buka dulu. Oke, yang membuat bocor tersebut seperti yang saya bilang tadi, biasanya motor tersebut sudah lama pakai. Jadi kalau sudah lama pakai seperti ini, otomatis kerak yang ada di ruang bakar ini akan penuh ya teman-teman. Nah, kalau sudah penuh dia akan nempel keraknya seperti ini di bagian payung klepnya. Nah, yang membuat bocor tersebut adalah kerak yang nempel di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu. Oke, saya akan bersihkan lagi. Nah, oke teman-teman, di sini untuk pembersihnya sudah selesai ya teman-teman. Mulai dari payung klep dan headnya itu sudah selesai saya bersihkan. Di sini langkah terakhirnya itu melakukan penyekiran klep. Nah, untuk penyekiran klep ini teman-teman yang belum tahu caranya itu sudah ada di video saya yang sebelumnya. Silakan teman-teman klik link yang di atas. Nah, di sini untuk penyekiran klepnya saya percepat supaya tidak memperpanjang durasi. Oke, saya lakukan dulu penyekiran klep. Teman-teman, di sini untuk penyekiran klepnya sudah selesai ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, itu untuk penyekiran klepnya saya persingkat saja supaya tidak memperpanjang durasi. Oke, untuk penyekiran klep ini sebelumnya saya sudah bilang bahwasanya untuk penyekiran klep ini sudah ada di video saya yang sebelumnya. Di sini untuk penyekiran klepnya harus benar-benar tidak bocor lagi ya teman-teman. Karena kenapa? Nanti takutnya kalau tidak dicek lagi itu takutnya terjadi lagi untuk kebocoran pada klepnya. Otomatis kompresi akan hilang ya teman-teman.
Nah, jadi untuk penyekring klep ini harus benar-benar tidak bocor lagi. Oke, karena penyekring klepnya sudah selesai, otomatis saya akan merakit kembali pada komponen yang ada di head ini. Nah, untuk seal klepnya saya memakai barang original ya teman-teman. Usahakan untuk seal klep ini apa saja motornya, untuk seal klepnya ini pakailah barang originalnya. Oke, saya akan pasang. Nah, oke teman-teman, di sini untuk perakitan pada bagian headnya sudah selesai. Jadi seperti itu untuk cara merakitnya kembali. Untuk seal klepnya saya sarankan untuk teman-teman semua pakailah barang originalnya. Di sini setelah selesai seperti ini, saya akan lanjut saja untuk memasang headnya lagi. Oke, saya akan pasang lagi.
Balo, kan langsung ambil besok. Oke, teman-teman, di sini untuk pemasangan di headnya sudah selesai ya, teman-teman. Sekarang sengaja saya tidak pasang pada businya ya, teman-teman. Saya ingin mengecek kompresinya lagi. Apakah penyekiran klep tadi itu bisa kompresinya itu kembali dengan normalnya. Oke, caranya seperti yang tadi juga ya, teman-teman, untuk pengecekan pada kompresinya. Oke, teman-teman sudah lihat untuk pengecekan kompresinya itu sudah kembali dengan normalnya. Untuk kompresi ini berarti untuk gejala membuat motor ini susah hidup itu ada pada klepnya yang sudah bocor. Nah, di sini saya akan pasang lagi untuk businya dan sayapnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini untuk pemasangan pada busi dan sayapnya yang terakhir itu sudah selesai. Setelah ini, karena kompresinya sudah normal, itu saya akan coba hidupkan langsung tanpa engkol kosong ya, teman-teman. Jadi motor ini belum saya hidupkan sampai sayapnya tadi terpasang. Nah, di sini saya akan coba untuk menghidupkan motor ini. Apakah ada gejala lain atau sudah normal? Motornya sudah dalam keadaan hidup. Saya coba gas-gas di tipis-tipis. Oke, saya matikan dulu, coba lagi. Ini biasanya motornya starter kata si pemiliknya. Nah, oke teman-teman, setelah dicoba untuk menghidupkan tadi itu motornya sudah normal lagi. Jadi untuk kendala kerusakannya hanya pada payung klepnya yang bocor. Jadi kalau payung klepnya bocor, otomatis efeknya akan terjadi pada kompresinya. Kompresi akan hilang. Jadi kalau setelah kompresi hilang, itu motor akan susah hidupnya.
Jadi kalau seandainya teman-teman semua ada garapan seperti ini, ceklah terlebih dahulu untuk kompresinya. Pastikan benar-benar kompresinya sudah diponis bocor atau hilang kompresi. Itu teman-teman tidak perlu perbaiki yang lain, fokus saja untuk kompresinya. Nah, di sini karena motornya sudah normal. Sampai di sini saja untuk tutorial saya kali ini. Mudah-mudahan tutorial saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman yang baru nonton, subscribe terlebih dahulu, nyalakan juga tanda loncengnya biar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru saya. Dan jangan lupa juga like, komen yang banyak di bawah, dan share juga video ini ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa belajar dengan melihat video ini. Mudah-mudahan untuk tutorial saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di video saya yang selanjutnya.